Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya dan seperti biasanya, kembali lagi saya ingatkan pada kalian semuanya bahwa kalian semua harus tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat untuk menjaga kesehatan kalian masing-masing agar kalian semuanya bisa selalu dalam kondisi yang sehat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12, pertemuan yang sudah cukup lama, dan harapan saya kalian semuanya bisa mengerti dan memahami informasi materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Siswa dan siswi semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang sama seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang teks biografi. Materi ini saya sendiri yang menyusun dan menyampaikannya untuk kalian semuanya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Saya harapkan dan saya mohon sekali untuk kalian semuanya, demi kebaikan kalian masing-masing, silahkan kalian semuanya untuk selalu fokus menyimak tayangan video saya ini dari awal sampai akhir, agar nantinya kalian bisa langsung memahami informasi yang saya jelaskan. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan dan jelaskan untuk kalian semuanya, yaitu tentang membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik lisan maupun tulis. Jadi inilah KD yang nantinya akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti kalian semuanya diharapkan mampu untuk membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik lisan maupun tulis. Ini adalah sebagai tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya, peta konsep yang akan kita bahas lebih rinci antara lain, yang pertama, langkah-langkah menyusun teks biografi. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah teks biografi. Jadi ada dua sub materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya mohon kalian untuk fokus selalu menyimak tayangan video saya dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami isi informasi itu secara keseluruhan dan nantinya kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari simakan kalian masing-masing. Baiklah siswa dan siswi, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari peta konsep yang sudah saya informasikan tadi. Sebagai pengantarnya terlebih dahulu, ada informasi sederhana. Informasinya seperti ini. Membuat teks biografi berbeda dengan menulis teks-teks jenis lain. Perbedaannya terletak pada fakta dan data pendukungnya. Teks biografi didukung catatan fakta yang merupakan perjalanan kehidupan seseorang. Tidak ada rekayasa dan tidak ada penambahan data. Keakuratan data sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, menulis data lahir tokoh membutuhkan data yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Data yang berkaitan dengan kelahiran jelas tidak mungkin ditambah. Demikian juga yang berkaitan dengan pendidikan seseorang. Semua tercatat sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu, menulis biografi sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan menulis teks-teks lain. Yang selanjutnya, menulis bagian peristiwa juga tidak bisa ditambah. Prestasi-prestasi yang diraih oleh setiap tokoh pun berbeda. Latar belakang dengan catatan khusus inilah yang menjadi persyaratan seseorang layak dijadikan tokoh. Berhati-hatilah saat menulis keistimewaan tokoh. Hal ini karena inti tulisan biografi adalah catatan kehidupan tokoh yang fungsinya tentu untuk diteladani pembacanya, bukan semata-mata sebagai aksesoris saja. Yang selanjutnya, perlu dibuat urutan atau langkah jika hendak menulis teks biografi. Urutan itu dapat difungsikan sebagai alur, bahkan dapat menjadi metode atau langkah-langkah menulis teks biografi. Sumber referensinya pun beragam. Tidak hanya referensi dalam bentuk buku, tetapi dapat juga dari wawancara. Ya, ini adalah sekilas kaitannya dengan membuat teks biografi. Nah, yang pertama kaitannya dengan peta konsep tadi akan saya kupas tuntas sedikit kaitannya dengan poin yang pertama dalam peta konsep tersebut, yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks biografi.
Silahkan nanti kalian lihat bersama dan simak informasinya. Adapun langkah-langkah menyusun teks biografi secara tertulis dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, menulis draft yang mencakupi identitas, paparan awal, keistimewaan tokoh, dan penutup. Kemudian yang kedua, mencari sumber atau referensi dari buku, wawancara, atau media lain yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga, memilih referensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ini langkahnya adalah mengembangkan tulisan dengan memperhatikan tampilan nilai-nilai karakter tokoh yang dapat diteladani. Jadi ini sebagai langkah-langkah kalian dalam membuat teks biografi. Yang selanjutnya, poin yang kedua dalam peta konsep tadi yaitu hal-hal yang harus ada dalam sebuah teks biografi. Selain hal-hal tersebut, hal-hal yang harus ada dalam sebuah biografi, baik ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan maupun oleh orang lain. Nah, ini apa saja hal-halnya? Silahkan kalian lihat ya. Yang pertama, itu ada judul biografi. Yang kedua, hal menarik dan mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh. Berikutnya, ketiga, ini adalah hal mengagumkan dan mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh. Sedangkan hal yang keempat, ini adalah hal yang dapat dicontoh dari kehidupan tokoh. Jadi inilah 4 hal yang harus ada dalam sebuah biografi. Baiklah siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja informasi materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan apabila di antara kalian ada yang belum memahami informasinya, silahkan kalian buka kembali tayangan video saya dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami seutuhnya. Kiranya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.